Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saudara akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Adapun nas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Matius pasal yang ke-15. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan akan menjelaskannya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, dari teks firman Tuhan ini, kita akan belajar dari seorang wanita hebat yang backgroundnya dia sebenarnya bukan orang Israel, tetapi kisahnya dicatat karena kisahnya begitu luar biasa, yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar. Ada begitu banyak hal-hal hebat yang bisa kita belajar dari kisah perempuan Kanaan yang percaya ini. Dan hari ini saya percaya apa yang kita akan renungkan itu akan memberkati setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan video renungan ini. Dan renungan ini akan memberkati saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan Kanaan yang satu kali datang kepada Yesus. Dan dia menceritakan tentang keberadaannya, tentang pergumulannya, tentang masalahnya, di mana dia mempunyai seorang anak perempuan. Dan anak perempuannya itu kerasukan setan dan sangat menderita. Bayangkan bagaimana seorang ibu yang punya seorang anak perempuan dan anak perempuannya ini kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudara paling mengerti, perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan renungan ini paling memahami bagaimana jika seorang perempuan
memiliki seorang anak yang kerasukan. Itu yang dia hadapi setiap hari, itu yang dia lihat setiap hari. Dan anak ini mungkin seringkali menyakiti dirinya. Anak ini mungkin seringkali melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya, sehingga anak ini begitu menderita. Bayangkan saudara, bayangkan betapa menyedihkannya, betapa beratnya beban yang sedang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Tapi singkat cerita, kita bisa melihat bahwa di ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Perempuan Kanaan yang punya masalah dan beban dan persoalan yang berat ini, wanita hebat ini adalah wanita yang punya iman besar. Yesus sendiri mengakui bahwa imannya besar. Yesus sendiri menegaskan bahwa iman ibu ini besar. Padahal sekali lagi dia bukan punya latar belakang sebagai orang Israel, dia perempuan Kanaan. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya bertumbuh dan imannya muncul, dan Yesus menegaskan bahwa iman perempuan ini besar. Wow, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Sangat jarang orang-orang non-Israel percaya kepada Allah yang benar, kepada Allah Yakub, kepada Allah Abraham, kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi perempuan ini punya iman kepada Allah yang benar, dan imannya itu iman yang besar. Dan yang luar biasa dari perempuan hebat ini, saudara, pengalamannya waktu itu. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi terjadilah kepada dia seperti imannya. Sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki terjadi bagi dia. Artinya wanita hebat ini, perempuan Kanaan ini mengalami mujizat di mana anaknya disembuhkan. Dan dikatakan kalimat terakhir di ayat 28, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kanaan ini adalah perempuan hebat yang memiliki iman yang besar. Dan sehingga apa yang dia rindukan itu tergenapi, terjadi dalam hidupnya, yaitu anaknya mengalami kesembuhan, masalahnya selesai, persoalannya selesai, bebannya selesai. Halo perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saudara mau mengalami mujizat dalam hidup saudara? Saudara rindu apa yang menjadi persoalan, beban hidup saudara diselesaikan? Saudara rindu mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara? Maka saudara harus menjadi perempuan-perempuan hebat yang memiliki iman yang besar. Mungkin selama ini saudara orang yang beribadah, saudara ikut Tuhan. Mungkin saudara merindukan mujizat, tapi mujizat belum juga saudara alami. Dan mungkin saudara menjadi pertanyaan saudara berkata, kenapa? Mungkin saudara ikut Tuhan, tapi iman saudara tidak besar. Saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara harus menjadi perempuan hebat yang memiliki iman besar. Dan pertanyaannya, iman bagaimana yang disebut dengan iman yang besar? Apa bukti perempuan ini memiliki iman besar sehingga Yesus berkata dia memiliki iman besar dan mujizat pun terjadi, apa yang dia inginkan terjadi, anaknya disembuhkan, bebannya lepas, hidupnya dilegakan. Apa bukti dia beriman besar? Nah, saudara, kita lihat bersama-sama. Apa yang Yesus lihat sehingga Yesus berkata bahwa iman perempuan ini besar? Pertama di ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Pertama, kita bisa melihat di sini, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Jadi saudara, dia ini benar-benar tahu bahwa Yesus itu Tuhan.
Dan dia benar-benar juga tahu bahwa Yesus itu anak Daud yang dijanjikan itu, Mesias yang dijanjikan itu, Juru Selamat yang dijanjikan itu. Artinya apa, saudara? Iman perempuan ini disebut sebagai iman yang besar. Kenapa? Karena dia punya pemahaman yang benar. Ada begitu banyak orang yang berkata percaya, tetapi pemahamannya dangkal, pemahamannya tidak benar. Untuk menjadi orang yang beriman besar itu pemahamannya harus benar. Dia percaya kepada Yesus karena dia paham, dia kenal Yesus. Jadi untuk beriman besar itu harus kenal Tuhan, harus memahami kebenaran itu, memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Jadilah perempuan hebat yang memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Saudara tidak akan bisa beriman besar kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara tidak bisa menjadi perempuan atau wanita hebat yang beriman besar kalau saudara tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Jadi saat ini yang pertama untuk saudara menjadi perempuan hebat, beriman besar, yang akan mengalami mujizat, masalah saudara diselesaikan. Yang pertama, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Sudahkah saudara mengenal Yesus dengan benar? Bagaimana supaya saudara mengenal Yesus dengan benar? Belajarlah. Renungan ini salah satunya dipersiapkan untuk mempersiapkan wanita-wanita hebat untuk memiliki iman yang besar, di mana saudara-saudara wanita-wanita hebat mendengarkan renungan ini, saudara akhirnya semakin mengenal Tuhan melalui renungan-renungan ini yang akan menjadikan saudara wanita hebat. Jadi saudara, jadikan renungan ini, channel renungan ini jadi channel renungan langganan saudara. Silahkan di subscribe supaya setiap hari saudara mendapatkan video baru tentang renungan tentang wanita hebat dari channel ini, saudara. Jadi lakukan hal-hal yang akan membawa saudara kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Renungan firman, berdoa, dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 25 di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah saudara, di ayat 23 dan 24, di ayat 23 misalnya, di sana ketika dia berteriak-teriak minta tolong, murid-murid bilang suruh dia pergi. Lalu di ayat 24, Yesus berkata kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Atau dengan kata lain, Yesus sebenarnya mau bilang, aku diutus bukan untuk kamu, tapi untuk Israel. Karena dia non-Israel. Nah, tetapi pada waktu itu, saudara, perempuan ini berkata, perempuan ini datang bukannya dia tersinggung malah atau akhirnya dia pergi, tidak. Tapi perempuan ini malah mendekat dan kemudian menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi saudara, bisa dibilang waktu itu Yesus mungkin mengizinkan proses terjadi untuk melihat iman perempuan ini. Tetapi dalam proses itu bukannya dia malah makin jauh, sekalipun proses itu tentu saja menyakitkan sampai murid-murid berkata waktu itu suruh dia pergi. Itu saya percaya itu sangat menyakitkan bagi perempuan itu. Tapi bukannya dia pergi, bukannya dia menjauh, malah dia makin mendekat. Dan kemudian dia sujud dan menyembah. Lalu dia berkata, tolonglah aku Tuhan. Artinya dia tidak berhenti minta tolong. Dia sembah Tuhan, dia sujud. Ada tantangan, tapi dia malah makin dekat. Perempuan-perempuan hebat adalah perempuan-perempuan yang sekalipun ada tantangan dalam hidupnya, ada tantangan di tengah keluarganya, ada tantangan dalam bisnis usahanya dan sebagainya, tapi dia tidak menyerah. Bukannya dia malah menjauh, makin mendekat dia. Bukannya dia malah makin menjauh, makin menyembah Tuhan dia. Itu yang dilakukan perempuan ini. Dan kemudian dia terus minta tolong. Tidak berhenti minta tolong. Saudara harus menjadi perempuan yang hebat. Apapun tantangan saudara, saudara tetap teguh. Makin dekat kepada Tuhan, makin menyembah Tuhan, makin minta tolong kepada Tuhan. Jadilah perempuan hebat. Jadilah perempuan hebat yang tidak akan pernah lemah.
Lalu kemudian ayat 27, saudara, di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kembali Yesus mengeluarkan kata-kata ayat 26. Dia berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus mau bilang sebenarnya, ada yang seringkali berkata ini kata-kata kasar. Sebenarnya bagi mereka, di dalam konteks itu bukan kata-kata kasar. Yesus menggunakan kata-kata itu sebenarnya hanya untuk mau bilang begini, bahwa mujizat itu bukan untuk kamu, itu untuk orang-orang Israel. Janji ini untuk orang Israel. Itu yang Yesus mau bilang. Lalu perempuan itu berkata begini, saudara. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, ya itu memang bukan untuk aku non-Israel. Tetapi remah-remahnya pun tidak apa-apa. Remah-remahnya pun sudah cukup. Remah-remahnya pun sanggup melakukan mujizat. Itu iman, saudara. Itulah kata-kata yang benar-benar mengandung iman, yang membuat akhirnya Yesus berkata, maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu. Iman yang besar itu, saudara, bahwa iman yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara besar, dan dia berkata remah-remahnya saja. Artinya hal kecil yang dilakukan oleh Tuhan itu sanggup melakukan mujizat besar bagi dia. Dia bukannya tersinggung, berkali-kali dikatakan bahwa itu bukan untuk dia, itu bukan untuk dia. Tetapi dia tidak tersinggung. Dia tetap memburu, dia tetap mengejar. Sampai akhirnya Yesus berkata, besar imanmu ibu. Saudara, wanita-wanita hebat adalah wanita yang beriman besar. Bukti dia beriman besar, dia mengenal Tuhan. Bukti dia beriman besar, dia tidak menyerah, dia makin mendekatkan diri, dia menyembah Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan, tidak berhenti. Bukti beriman besar, percaya bahwa hal kecil yang dikerjakan oleh Tuhan itu akan menghasilkan, mengerjakan perkara besar. Jadilah wanita hebat yang punya iman besar. Dan kalau saudara punya iman besar seperti perempuan Kanaan, jadilah kepadamu seperti imanmu, mujizat terjadi, perkara besar terjadi. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Jadilah wanita hebat melalui renungan firman Tuhan ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu sudah mendengarkan renungan yang luar biasa dari seorang wanita hebat, perempuan Kanaan. Dia beriman besar dan mujizat terjadi. Dia buktikan imannya itu. Ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, biarlah mereka menjadi wanita-wanita yang beriman besar. Mereka mengenal Tuhan, bukti mereka beriman. Mereka tekun berseru, tidak menyerah, makin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukti mereka beriman. Dan mereka percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Kalau mereka punya beban, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.